Salam semuanya untuk kita teman-teman. Shalom, shalom. Salam, kita bersyukur pada Tuhan sampai hari ini kita sehat, kita kuat, bahkan kita bisa ikut ibadah lagi di berikut ini. Nah, kita akan mulainya. Saya silakan kepada Kak Sony untuk angkat lagu pujian kepada kita. Dipersilahkan, Kak. Shalom semuanya. Ya, salam, Kak. Shalom, brother. Shalom. Shalom. Saya percaya semua ada sukacita yang luar biasa malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, tentu kita harus berdoa supaya Tuhan beri kita kekuatan dan Tuhan sertai dari awal hingga sampai pada akhir. Oke, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai, memimpin kami dari awal hingga sampai pada akhir. Tuhan urapi kami semua yang hadir, bahkan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ada kuasa, ada otoritas Tuhan, ada pewahyuan dari Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu, sehingga kami yang menjadi seorang pendengar, kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa yang dari Tuhan adalah kuasa yang selalu memberikan hidup kami yang mengalami perubahan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan, roh-roh jahat mengganggu konsentrasi kami, mengganggu ibadah kami, mengganggu setiap persekutuan kami dari Tuhan, mengganggu setiap pujian penyembahan kami, karena kami percaya lewat pujian penyembahan iblis akan lari dan iblis tidak akan berani mengganggu kehidupan kami Tuhan. Kami tolak semua kuasa yang yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, sebelum kita memasuki firman Tuhan, tentu kita akan sama-sama angkat lagu. Nanti brother Gama akan minta tolong bantu screen. Judul lagunya adalah Banyak Yang Kau Perbuat. Kita percaya bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, banyak hal yang mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sama-sama angkat lagu pujian ini, Banyak Yang Kau. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita ulangi lagi lagu ini dari awal. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perbuat. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur
Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, sekali lagi katakan bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersuara sama Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Tak ada hal lain yang selalu kita bersyukur sama Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, teman-teman. Oleh sebab itu mari kita menyembah Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita, persoalan hidup kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kita, masa muda kita hari ini. Makasih Tuhan, Engkau hidup bagi kami. Engkau setia dalam hidup kami. Sungguh indah rencana-Mu, sungguh mulia rencana-Mu. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Jangan kita takut menyembah Tuhan, teman-teman. Keluarkan setiap pujian penyembahan kita. Kita jangan takut memuji, memuliakan Tuhan. Marilah kita gunakan seluruh hidup kita, mulut kita, memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik buat kami. Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu tiada hentinya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita angkat refnya, Kau tunjukkan kasih setia. Tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan
selamanya kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau tunjukkan tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk Kak Sony yang sudah mengangkat lagu puji untuk kita. Baik, sekarang kita serahkan kepada Kakak Roy Hades Tumeyang. Temanya sangat luar biasa, saya tertarik banget. Temanya adalah tanpa Kristus semuanya sampah. Wih, luar biasa nggak sih? Keren Kak, gitu kan? Jadi bagaimana sih tanpa Kristus itu sampah gitu kan? Jadi kita akan menyimak dari Kak Roy Tumeyang. Dipersilakan untuk Kak Roy. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa ya terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, hati kami limpah dengan syukur atas kebaikan-Mu yang masih kami rasakan sampai pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul walaupun hanya via virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, dan sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah Kau pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Engkau yang bekerja atas kehidupannya Bapa. Kiranya biarlah apapun yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendaknya pribadi ya Bapa. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jaringan kami dan juga cuaca kami Tuhan, berikan yang terbaik supaya jalannya ibadah kami ini dan kami dapat tetap duduk diam dan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ini suara saya jelas ya, teman-teman ya? Suara saya jelas ya? Jelas lah, jelas. Jelas Kak, jelas. Oke. Ini sorry satu pakai handphone, soalnya ini laptop suaranya agak nggak bagus, makanya cuma on cam di sini. Oke, ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Karena yang kenal aja belum tentu sayang, apalagi yang belum kenal kan gitu. Jadi teman-teman, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Roy Yohanes Situmeyang. Yohanes ya, bukan Yohanes, Yohanes Situmeyang. Biasa dipanggil Roy. Saya asli dari Medan, Sumatera Utara. Mama juga Batak dan saya juga Batak asli ya. Jadi mungkin di sini banyak yang orang Batak, jadi horas buat kita semua. Mama saya Buru Marpauk, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan sekarang masih mahasiswa aktif di STT Immanuel Pacet Mojokerto. Di sini ada kakak tingkat saya, ada Kak Leo ya, masih kakak tingkat saya di atas saya. Dan saya sekarang lagi pengabdian di Medan. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin kalau mau lebih dekat lagi, sharing-sharing nanti bisa tanya langsung, bisa kontak langsung dari Instagram atau dari WA yang ada sama Lai Gamaliel. Iya, pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan di mana masih diberi kesempatan sampai saat ini dipercayakan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di antara
orang-orang yang hebat yang mungkin di atas saya lebih jauh karena saya kelahiran 98 ya teman-teman. Dan juga makasih buat nilai saya Gamaliel ini yang sudah memberikan kesempatan buat sampaikan renungan di sini, di mana kita kapan hari pernah juga ya ibadah gabungan dengan Ikmas Tesi. Saya juga aktif di Ikmas Tesi. Oke teman-teman, sesuai dengan yang ada di flyer itu, mungkin teman-teman ini penasaran juga ya, karena memang tema ini juga membuat kita penasaran juga menarik sekali ya. Kalau kita pelajari bersama-sama, kita belajar, kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai yang ke-11. Kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-11 teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa membaca dari Alkitab atau pakai Alkitab juga boleh. Yang penting kita sama-sama baca. Kalian baca dalam hati biar saya bacakan buat kalian semua di sini. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, jadi teman-teman, tema kita malam hari ini adalah tanpa Kristus semuanya adalah sampah. Ada apa ini? Oke, teman-teman, ini suara saya masih kedengaran ya? Soalnya mati lampu tiba-tiba pula di sini. Ya silakan. Oke. Jadi sorry ya, mungkin nggak on cam ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi tema kita pada malam hari ini adalah tanpa Kristus semuanya adalah sampah, teman-teman. Nah, kalau kita baca di sini teman-teman, kita baca dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, kita lihat di situ bersama-sama bahwa Paulus itu tidak membanggakan kebolehan dirinya sendiri, tetapi mengutamakan pengenalan akan Kristus sebagai goal tertinggi dalam kehidupannya. Nah, inilah model hamba Tuhan yang sejati, teman-teman. Jadi Paulus ini kalau kita belajar di ayat-ayat sebelumnya, bahkan kita belajar dari kisah hidupnya, dia merupakan orang yang bisa dikatakan sangat pintar pada waktu itu. Dan dia ahli Taurat juga, teman-teman. Dia hafal Taurat pada waktu itu. Nah, tetapi ketika dia kenal Kristus, dia menganggap bahwa itu semuanya sampah. Dia menganggap bahwa itu tidak ada bandingannya dengan pengenalan dia akan Kristus. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa keinginan Paulus itu cuma satu, yaitu mengenal Kristus melalui persekutuan dan penderitaannya dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau kita baca teman-teman di dalam Kisah Rasul pasal 9, di sana Paulus dijamah oleh Tuhan pada waktu dia ingin pergi ke Damsyik. Di situ dia mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus, di mana dia pada waktu itu di perjalanan Tuhan buat matanya buta, sehingga dia mengalami kuasa yaitu sinar matahari yang membuat matanya buta, teman-teman. Jadi pada malam hari ini sudah sangat jelas dikatakannya di ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, berapa banyak dari kita terkadang
Walaupun kita sudah mengenal Kristus, tapi keuntungan secara duniawi, secara jasmani, masih kita anggap adalah suatu kepentingan yang paling utama. Nah, dari Paulus ini kita bisa belajar teman-teman bertolak belakang dengan hal yang cenderung dibanggakan orang di masa kini. Apalagi kita para pelayan Tuhan, kita bilang kita anak-anaknya Tuhan, tapi kalau kita menganggap bahwa keinginan-keinginan duniawi itu yang paling kita banggakan, artinya kita adalah bukan model hamba Tuhan yang sejati. Jadi teman-teman di sini Paulus pengenalannya itu sangat luar biasa sehingga dia bisa mengatakan semuanya itu sampah. Di mana ada orang yang seperti ini kita dapati di masa sekarang ini sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Bahkan banyak orang yang rela meninggalkan Kristus demi hal-hal duniawi. Demi hal-hal yang bisa dikatakan sampah. Kenapa? Karena itu nggak akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga kalau hal-hal duniawi itu teman-teman. Jadi dari Paulus kita bisa belajar, dia punya proses sehingga dia bisa mengatakan tanpa Kristus semuanya itu adalah dianggap sampah, dianggap suatu kerugian. Itu butuh proses. Bukan dengan sebentar aja dia mengalami Tuhan sehingga dia bisa bilang keuntungan itu adalah kerugian dan keuntungan secara duniawi adalah sampah. Di mana sih ada orang yang bisa mengatakan seperti itu? Bahwa ketika kita rugi kita bilang itu adalah keuntungan ketika kita bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman di sini kita belajar bahwa hidup Kristus itu menjelma dalam bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan. Kita bilang kita pelayannya Tuhan. Tapi kalau sesuatu proses yang menghalangi kita, suatu tindakan yang menghalangi kita buat dekat dengan Tuhan, maka harus rela kita dibuang, teman-teman. Maka harus rela kita tinggalkan. Karena itu hal-hal yang lahiriah, teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar ada 3 poin penting yang saya ambil dari ayat 7 sampai yang ke-11 ini. Ada 3 poin penting yang kita mau belajar bersama-sama teman-teman. Kenapa sih Paulus itu bisa mengatakan hal-hal yang demikian adalah suatu keuntungan dalam kehidupannya. Tapi setelah dia kenal dengan Yesus, dia menganggap itu rugi. Apa alasannya? Apa alasannya dia bisa bilang semuanya itu sampah kalau tanpa Kristus? Apa sih alasannya? Ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 poin di sini yang mau kita sama-sama belajar malam hari ini, teman-teman. Kita mau sama-sama lihat malam hari ini. Kenapa sih? Pasti penasaran dong. Kenapa sih kok Paulus bisa segampang itu bilang semuanya sampah? Keuntungan-keuntungan dalam kehidupan dia, masa dia bilang sampah? Pasti ada alasan sangat erat, teman-teman, sehingga dia bisa katakan seperti itu. Kita baca di dalam ayat yang ke-8a, teman-teman. Ayat yang ke-8a. Inilah alasan yang pertama. Filipi 3 ayat yang ke-8a dikatakan demikian, teman-teman. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi yang pertama itu teman-teman, kenapa Paulus bisa bilang tanpa Kristus semuanya adalah sampah, semuanya adalah kerugian, karena pengenalan akan Kristus, Yesus lebih mulia daripada semuanya menurut Paulus. Nah, jadi ketika dia mengetahui, bahkan bukan sekedar mengetahui aja teman-teman, ketika dia mengalami, bukan sekedar mengalami, dan ketika dia mengenal Yesus lebih dalam, dia mengalami sukacita yang melebihi apapun yang pernah dia miliki selama ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui, kita sudah mengalami, dan kita sudah kenal dengan Yesus lebih dalam, pasti deh kita bisa seperti Paulus ini. Sukacita kita alami melebihi dari apa yang kita punya saat ini. Apa yang kita miliki saat ini.
Jadi teman-teman, kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena memang sangat nyata dialami dalam kehidupannya. Karena sangat nyata teman-teman. Dia mengalami itu dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa bilang bahwa keuntungan bagi dia yang dulu, dia anggap itu rugi, dia anggap itu sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Ini poin yang pertama teman-teman, coba kita renungkan dalam kehidupan kita di hari-hari ini ya. Di hari-hari ini, di masa yang sekarang ini, tidak mudah orang bisa mengatakan seperti itu, bahwa yang dia anggap semuanya itu adalah sampah ketika dia kenal dengan Tuhan. Mungkin ada, tapi beberapa aja teman-teman. Mungkin ada, tapi tidak semua. Bahkan hamba Tuhan sekalipun tidak menjadi jaminan bisa mengalami sukacita yang melebihi apapun dari apa yang dia miliki, teman-teman. Jadi dari poin yang pertama ini, kemuliaan di dalam Kristus itu tidaklah ada bandingannya dengan hal-hal jasmani, dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal lahiriah apapun yang dialami Paulus pada waktu itu. Jadi ketika dia sudah kenal Kristus, dia tinggalkan semuanya. Dia anggap semua itu penghambat dan dia tinggalkan itu, teman-teman. Maka dari itu malam hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Masa Paulus aja bisa mengatakan bahwa sesuatu yang menghalangi dia adalah sampah. Kita juga bisa dong kalau kita mengatakan kita anak-anaknya Tuhan, kita pelayan-pelayannya Tuhan. Jadi poin pertama yang bisa kita ambil di sini adalah karena pengenalan akan Kristus. Jadi alasan yang pertama teman-teman, kenapa Paulus bisa bilang semuanya tanpa Kristus itu adalah sampah, yaitu poin yang pertama, karena pengenalan akan Kristus. Jadi itulah yang membuat Paulus, jadi kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan dia, pengenalan dia akan Tuhan, membuat dia tidak memusingkan dengan hal-hal lagi, membuat dia tidak terlalu terjerumus lagi dengan hal-hal yang duniawi, sehingga dia bisa bilang itu semuanya sampah. Nggak ada dibandingannya dengan pengenalan akan Kristus. So teman-teman, malam hari ini saya tidak tahu kita sudah berapa lama mengikut Kristen, mengikut Kristus. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita punya agama Kristen. Tapi jangan cuma sekedar agama, jangan cuma sekedar Kristen. Memang tidak mudah teman-teman, karena ini meninggalkan hal-hal yang duniawi itu tidak mudah, sangat sulit sekali, apalagi kita nih anak-anak muda ya, kita ini pasti agak susah diatur, dan kita ini jiwa muda kita ini masih berkobar-kobar, dan gak segampang itu kita bisa tinggalkan hal-hal dulu yang mungkin kita anggap keuntungan, gak mudah teman-teman. Nah, ini merupakan satu motivasi buat kita mungkin anak-anak muda yang saat-saat ini masih terlalu fokus dengan hal-hal duniawi. Ini satu teguran buat kita. Kenapa? Ketika saya belajar ayat firman Tuhan ini dan saya baca, ini seperti menusuk-nusuk teman-teman. Seperti menegur secara langsung buat kita, khususnya buat saya ya. Karena dulu keuntungan duniawi itu saya anggap adalah suatu keuntungan yang luar biasa gitu. Misalnya ketika kita mungkin pergi, kita berbuat sesuatu dan kita mendapatkan untung yang banyak, kita sangat senang sekali. Bahkan kita sampai lupa sama Tuhan. Jadi teman-teman, itu poin yang pertama. Bahwa pengenalan akan Kristus membuat semua itu nggak ada bandingannya. Jadi kita tidak tahu pada waktu itu Paulus mempunyai apa sih. Mempunyai seberapa banyak yang dia punya, kita tidak tahu. Tapi dia anggap semua itu nggak ada bandingannya. Cuman karena satu loh, karena kenal Kristus. Contoh simpel seperti ini, ketika kalian, ini kita masih muda ya, ketika kalian kenal dengan satu orang, pria atau wanita, pasti kalian nggak mau dikenalkan dengan orang lain, nggak mau dijodohkan dengan orang lain, karena kalian sudah srek dengan yang satu ini, karena kalian sudah klop dengan yang satu ini, dan kalian sudah kenal dan melihat secara langsung. Nah, begitu juga Paulus ketika dia sudah jatuh cinta dengan Tuhan, sudah jatuh cinta dengan Tuhan, jatuh hati dengan Tuhan, dia anggap semuanya itu sampah. Jadi ibarat katanya kita anggap semuanya ketika kita sudah kenal dengan satu orang dan kita sudah jatuh hati, sudah jatuh cinta dengan dia, kita anggap semuanya itu
kalah cantik, kalah tampan dengan orang yang kita sayangi. Nah, itu begitu juga dengan Paulus. Ketika dia sudah jatuh cinta, ditangkap oleh Tuhan, semua nggak ada bandingannya dibandingkan pengenalan dia akan Tuhan. Nah, teman-teman, poin yang kedua kita baca di ayat yang ke-8 bagian B. Poin yang kedua kita baca di ayat 8 bagian B. Demikian firman Tuhan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, yang kedua tadi, karena dibandingkan dengan Kristus, semuanya itu adalah seperti sampah. Jadi poin yang kedua, kenapa Paulus bisa bilang tanpa Kristus semuanya adalah sampah? Karena dibandingkan dengan Kristus, semuanya itu seperti sampah. Jadi ibaratnya nggak ada harganya lagi. Mau semahal apapun mungkin itu, tapi nggak ada harganya dibandingkan dengan Kristus, teman-teman. Dalam arti seperti ini, berarti Kristus itu sangat berharga dan nggak ada tandingannya. Artinya, sekalipun hidupnya diambil, dia tetap kasih. Makanya dia bisa bilang dalam Filipi 1 ayat 21, tetapi hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu tadi, karena apa? Karena dibandingkan dengan Kristus semuanya seperti sampah. Bahkan hidup dia aja dia bisa pertaruhkan. Karena dibandingkan dengan Kristus. Dia nggak peduli lagi dengan hidupnya. Karena dia sudah merasa bahwa dia kenal Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sangat berharga dalam kehidupannya. Nah, jadi teman-teman, begitu mulianya pengalaman hidup yang dialami Paulus pada saat itu. Sehingga hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi, yang selama ini dia bangga-banggakan, dia sudah banyak bunuh orang, orang percaya pada waktu itu, tapi dia anggap seperti sampah. Gak ada gunanya lagi jika dibandingkan dengan kesempatan dia mengenal Kristus. Hal itu jika dibandingkan dia bagaikan sampah dan Kristus adalah permata yang berharga. Nah, sedikit kesaksian nih, sedikit cerita, mungkin 5 menit aja mungkin ya. Ayat ini termasuk yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu, teman-teman? Karena dulu saya ini merupakan orang yang sangat jauh sekali dari Tuhan. Mungkin bisa ditanya kali teman kakak tingkat saya di sana, kadang sudah tahu mungkin cerita hidup saya bagaimana, teman-teman. Saya dulu orang yang sangat bandel, di Medan tinggal. Karena saya anak pertama dan juga di Medan, di kota Medan ini kan agak keras gitu didikannya. Memang orang tua saya nggak keras didikannya, tapi di kota besar ini sangat keras sekali. Kita harus tahan banting dan kita harus kuat mental. Jadi mental kita ini nggak boleh mental-mental yang lemah. Karena bisa kita digap, nanti kita jadi babu ibarat katanya. Jadi saya dari SD itu sampai SMK sudah bandel, teman-teman. Bahkan yang namanya sekolah, lebih banyak saya sekolah di luar daripada sekolah di tempat sekolah asli. Tapi dalam suatu waktu, Tuhan tangkap saya. Yang awalnya pada waktu itu 2017, saya masih ingat, 2017 saya tamat sekolah, teman-teman. Ketika itu kita sedang bermain judi. Kita suka main judi waktu itu. Ditangkap, digrebek sama tekap itu di rumah teman. Mereka lompat dari pagar dan kita ditangkap, ada 8 orang. Nah, jadi di situ ketika ditangkap itulah mulai ada pikiran dan mulai ada perasaan bersalah. Mulai berpikir, hidup ini mau kemana sih? Masa cuman gini-gini aja? Saya dari SD sampai SMK, bahkan orang tua saya sampai nangis sekalipun nggak pernah saya dengarkan. Jadi ketika dinasihati, nanti mereka sampai kadang sudah meneteskan air mata. Saya tinggal pergi, teman-teman. Itulah bejatnya saya dulu. Tapi ketika saya baca kisah Paulus ini, ternyata dia lebih bejat dari saya. Tapi Tuhan bisa pakai dia. Nah, jadi sebenarnya itu yang bisa kita teladani, teman-teman. Saya tidak tahu seberapa buruk masa lalu kalian. Saya tidak tahu seberapa bejat masa lalu kalian, tapi Tuhan tahu. Tapi kalau dibandingkan dengan Paulus, apa masa lalu kalian yang lebih parah atau Paulus? Saya yakin masa lalu Paulus yang lebih ngeri, teman-teman. Karena dia sudah bunuh banyak orang, bahkan bukan cuma bunuh sembarangan,
tapi bunuh orang yang percaya. Yang artinya orang-orang yang mengikut Kristus pada waktu itu dia binasakan. Nah, maka dari itu ketika saya belajar di situ, ternyata saya sadar, saya agak sedikit lega. Ternyata Paulus aja yang seperti ini bisa dipakai Tuhan menulis 2/3 dari perjanjian baru, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau banding-bandingkan dengan hal-hal yang lain, tidak ada bandingannya, teman-teman. Karena dibandingkan semua itu, ya cuman sementara gitu kan. Karena ada pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini cuma sementara. Itulah yang dihidupi Paulus. Makanya dia bilang apapun yang hal-hal duniawi, dia anggap itu sampah. Karena dia sudah kenal Kristus. Karena dia sudah punya permata yang nggak ada bandingannya. Yang sangat-sangat lebih berharga, yang tidak ternilai. Jadi jangan mau kasih hidupmu sembarangan kepada orang lain. Apalagi yang masih muda, kita itu kan berharga. Kita itu permata, teman-teman. Jadi pengenalan akan Kristus itu bagaikan kita permata dengan kehidupan kita yang ada ini. Itu bagaikan sampah. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Yaitu, karena di dalam Kristus anugerah Allah dinyatakan. Kita baca di ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi poin yang ketiga, kenapa dia bisa bilang keuntungan yang dia punya dulu adalah kerugian. Poin yang ketiga, karena di dalam Kristus anugerah Allah dinyatakan. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, anugerah Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Semua dia nyatakan, dia singkapkan, dia kasih hikmat dalam kehidupan kita. Contohnya Paulus saja ketika dia berada di dalam Kristus, dia bisa menginjili kemana-mana. Dia bisa menciptakan beberapa anak-anak didiknya, seperti Timotius, anak didiknya dia munculkan. Nah, jadi ketika kita juga di dalam Kristus, maka itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan dia bilang, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Kalau kita lihat kisah Paulus, dia mungkin katam, kalau ibarat katanya sekarang dia katam sama hukum Taurat yang ada. Bahkan dia sunat. Kalau kita baca itu ada di ayatnya itu di Kisah Rasul atau di mana itu saya kurang ingat. Di situ dijelaskan bahwa dia itu katam hukum Taurat dan juga dia sunat itu tepat waktu. Pokoknya hukum-hukum pada waktu itu dia tepati semua. Tapi dia bilang apa? Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Tapi karena apa, teman-teman? Melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Jadi bukan karena kamu rajin ibadah, bukan karena kamu rajin ikut persekutuan online, bukan karena kamu rajin ikut komunitas online seperti ini, kamu dibenarkan. Tapi karena kepercayaan kepada Kristus. Itu dia. Buat apa kita sering ke gereja? Buat apa kita sering ikut ibadah online? Tapi kita masih setengah-setengah percaya sama Kristus. Kalau kita baca di kitab Wahyu, orang yang suam-suam kuku akan dicampakkan. Jadi ketika kita di dalam Kristus, itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Anugerah Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dinyatakan terus dalam kehidupan kita. Jadi Paulus inilah mengabaikan segala pencapaian pribadi dia. Mengabaikan segala pencapaian pribadi yang dia punya. Supaya apa? Supaya dia bisa berada dalam Kristus. Kalau kita lihat kisah anak muda yang ketika dia bertanya dengan Tuhan, aku sudah lakukan semuanya. Lalu apa lagi yang harus aku perbuat, Tuhan? Tuhan bilang, Tuhan jual semua hartamu. Tapi dia tidak mau.
berarti dia masih setengah-setengah percaya dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat Paulus mengabaikan segala pencapaian pribadi dia supaya dia bisa berada di dalam Kristus. Yang artinya apapun yang menghalangi dia buat dekat dengan Kristus, dia tinggalkan dan dia buang dan dia anggap semua itu sampah. Itu teman-teman. Jadi di sini Paulus itu padahal kita tahu ya, kita sudah banyak tahu mungkin dia termasuk orang Yahudi yang radikal sekali pada waktu itu. Makanya dia saking radikalnya, dia bunuh orang yang berbeda dengan keyakinan dia. Dia binasakan orang yang berbeda dengan paham dia. Tetapi apa? Ketika dia mengalami perubahan yang dia alami pada waktu dia perjalanan ke Damsyik, dia juga mengalami perubahan yang sangat radikal juga di dalam Kristus, di mana kesadaran dia akan pengenalan akan Kristus lebih radikal lagi dari yang sebelumnya. Bahkan dia sangat rajin sekali penginjilan kemana-mana, ke sana sini. Ketika penginjilan sudah ada, dia pergi lagi ke kota lain. Begitulah kalau kita sudah kenal Tuhan dan kita sudah dekat dengan Tuhan. Jadi semuanya itu nggak kita pusingkan lagi. Toh dia nggak terlalu pusing dengan apa yang mau dia ongkos dia ke sana. Mungkin kalau kita pada waktu ini kita memikirkan ongkos kita buat pelayanan ke sana ke sini segala macam. Kita sibuk mikir di situ. Tapi Paulus ketika dia sudah radikal juga di dalam Tuhan, dia bisa kemana-mana melakukan pelayanan. Nah jadi itu poin yang terakhir teman-teman, bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita tinggalkan semuanya, dan kita akan diberikan anugerah daripadanya. Jadi teman-teman, kita sama-sama belajar nih. Rasul Paulus ini merupakan salah satu sumber motivasi dan teladan buat kita. Apalagi kita yang masih hidup di dunia ini. Apalagi kita yang masih muda ini. Itu merupakan suatu teladan bagi kita. Terlebih yang paling utama khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Karena pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu sangat erat hubungannya seharusnya dengan Tuhan. Dan juga jangan cuma sekedar melayani Tuhan. Jadi perjalanan hidupnya ini adalah suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Sehingga dia bisa berubah drastis. Sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman kita belajar setelah firman Tuhan ini disampaikan, kita belajar menjadi orang yang punya keputusan, yang punya komitmen. Kalau memang itu yang bisa coba mengganggu hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita harus bertekad dan punya tekad seperti Paulus. Saya katakan sekali lagi, itu tidak mudah. Tapi Lukas 1 ayat 37 atau 38, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi memang itu semua nggak mudah. Kalau kita lalui sendiri nggak mudah. Tapi kalau kita lalui bersama dengan Tuhan, itu hal yang mudah sekali teman-teman. Jadi dari pengakuan Paulus tersebut terlihat sangat jelas adanya perbedaan dan perubahan kehidupan Paulus setelah dia kenal Tuhan. Kehidupannya yang lama dan kehidupannya yang baru bagi Paulus, masa lalunya yang dulunya mungkin sangat hebat sebelum dia kenal dengan Tuhan. Tetapi ketika dia memberitakan Injil pada waktu itu, dia tidak membanggakan itu lagi. Dia tidak terlalu menghargai itu lagi. Bahkan dia tidak menghiraukan itu lagi teman-teman. Ketika dia sudah kenal dengan Tuhan. Nah teman-teman, sebagai orang Kristen, saya harap kita pun semua yang hadir di Zoom ini mungkin sering terjebak seperti ini. Kita menganggap bahwa hal-hal dunia lah yang buat kita ini berharga. Hal-hal dunia lah yang buat kita ini dihormati orang lain, dihargai orang lain. Mungkin kita berpikir kita punya banyak uang, kita punya banyak harta, kita merasa berharga diri kita. Bukan, saya pernah buat satu quote seperti ini, kita berharga bukan karena kita punya harta yang banyak, tapi kita berharga karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita itu berharga bukan karena pencapaian duniawi kita. Bukan karena gelar kita yang banyak, bukan. Bukan karena uang kita yang banyak, bukan. Tapi kita berharga
Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat diri kita berharga. Bukan karena uang yang kita punya terlalu banyak, bukan. Jadi teman-teman, kita berharga di mata Tuhan. Jadi malam hari ini, jika hal ini masih terjadi dalam kehidupan kita, maka berarti kita telah memilih sampah dibandingkan permata. Jadi ketika kita berpikir bahwa hidup kita ini berharga karena pencapaian yang kita punya di dunia ini, berarti itu kita secara tidak langsung memilih sampah lebih berharga daripada permata. So teman-teman, saya mau katakan bahwa kebesaran Tuhan itu tergantung seberapa dekat kita dengan Dia. Seperti Paulus ini, dia rasakan kebesaran Tuhan, makanya bisa dia tahu dan bisa dia abaikan semuanya. Dia tinggalkan semuanya. Jadi kebesaran Tuhan itu tergantung seberapa dekat engkau dengan Dia. Semakin kamu dekat dengannya, semakin kamu merasakan kebesaran. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Jadi kebesaran Tuhan itu tergantung seberapa dekat kita dengan Dia. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita merasakan kebesarannya. Satu ilustrasi nih. Contohnya ketika kita mungkin dulu waktu kecil teman-teman, kita sering lihat pesawat terbang dari langit. Kita lihat lewat dari rumah kita, itu sangat kecil sekali mungkin ya, karena jauh ya. Tapi ketika mungkin awal pertama kali kita dibawa orang tua kita, mungkin kita mau jemput saudara, kita ke bandara, kita lihat itu pesawat besar sekali teman-teman. Jadi artinya seperti saya katakan tadi, kalau kita jauh, berarti kita juga merasa jauh. Kita tidak merasakan kehebatannya, kita tidak merasakan kebesarannya. Tapi kalau kita dekat, kita lihat besar sekali pesawat itu teman-teman. Nah begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita juga nggak rasa Tuhan itu ada. Kita juga nggak rasa bahwa Tuhan itu punya kebesaran dalam kehidupan kita. Nggak rasa. Tapi kalau kita dekat, kita akan rasakan kebesarannya. Kita dipakai luar biasa. Kita dipakai lebih luar biasa lagi untuk melayani Tuhan. Jadi teman-teman, terkadang untuk saya dan saudara-saudari jadi murni, Tuhan ambil sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Terkadang buat kita jadi murni, yang berharga buat kita itu harus disingkirkan. Karena apa? Karena ada yang lebih berharga yang mau naik. Jadi teman-teman, mungkin engkau saat ini menganggap bahwa kamu punya pasangan mungkin yang sangat luar biasa, dan tiba-tiba dia diambil Tuhan, entah bagaimana mungkin, atau ditekong tas siapapun segala macam teman-teman di masa sekarang ini. Mungkin Tuhan mau kasih lebih yang terbaik dari itu. Jadi jangan jadikan itu kamu jauh sama Tuhan. Jangan jadikan itu kamu tinggalkan Tuhan, kamu berhenti pelayanan hanya karena seperti itu. Kamu tinggalkan pelayanan. Berarti kamu lebih memilih sampah dong daripada permata. Sayang sekali teman-teman. Jadi terkadang untuk kita jadi murni, yang berharga buat kita itu harus diambil. Karena ada yang lebih berharga yang mau naik lagi. Karena teman-teman, itulah yang perlu kita alami dalam kehidupan kita. Jadi yuk sama-sama malam hari ini, khususnya di komunitas ini, kita sama-sama renungkan. Apa saja sih dalam kehidupan kita yang masih kita utamakan daripada Tuhan? Bersediakah kita menganggapnya sampah dan membuangnya? Saya tidak perlu kalian jawab di sini, tapi kalian bisa jawab dalam hati kalian. Kalian jawab sama Tuhan. Itu pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Kita baca ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. Mungkin ada satu orang yang bisa minta tolong membacakan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman, kita ini adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu. Jadi sekarang kita harus bersama-sama bangkit. Kita pasti bisa kok. Kita pasti bisa. Masa Paulus saja bisa, kita nggak bisa? Karena kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Yang akan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Asalkan kita mau. Asalkan kita setia. Dan kita kasih buat Tuhan bentuk kita. Buat Tuhan ubah kita. Jangan dengan kemampuanmu. Tapi biar Tuhan yang bekerja atas kehidupanmu. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya kembalikan, kita berdoa terlebih dahulu buat menutup firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang bisa Kau sampaikan kepada setiap kami ya Tuhan. Di mana Tuhan firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa apapun yang kami punya dalam dunia ini, apapun yang kami banggakan dalam dunia ini, semuanya itu adalah sampah dan tidak ada bandingannya dengan pengenalan akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Paulus, Kau pakai luar biasa Tuhan. Karena Tuhan, biarlah Kau pakai juga kehidupan kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Supaya kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami bisa semakin Kau pakai lebih luar biasa lagi. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang mampu mengubahkan kami. Dan juga mampu membuat kami lebih berharga lagi. Bukan karena apa yang kami punya, bukan karena apa yang kami mampukan Tuhan kami berharga, tapi karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, kiranya Tuhan biar selalu Kau tuntun setiap langkah kehidupan kami, Kau bimbing kami Tuhan, dan kami tetap Engkau sertai dan Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penyampaian hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas buat setiap kami, untuk menuntun, membimbing dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih untuk itu Roy Sutumeang dengan firman-Nya yang sangat luar biasa. Tanpa Kristus adalah semuanya sampah. Yang benar sekali sih, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bersandar kepada Tuhan, ya semuanya sia-sia, istilahnya seperti itu. Nah, kita pertama dulu kita kasih aplaus dong sama Kakak Roy. Dikasih emot yang love atau Oke, thank you teman-teman. Nah, kita ada 2 sesi. Sesi pertama itu adalah sesi perkenalan dengan orang-orang yang teman-teman kita yang baru pertama kali masuk di Breakthrough ini. Nah, sesi kedua nanti ada pertanyaan, saya jawab. Dan dari sekarang saya persilakan untuk teman-teman persiapkan pertanyaannya atau sanggahannya atau apapun atau apalagi ya, kesaksian dipersilakan gitu ya. Nah, saya boleh minta tolong sama Bro Gamaliel, teman-teman kita yang baru masuk itu siapa aja ya? Oke, di sini saya melihat ya ada Kak Palti Morong ya. Boleh dibuka diperkenalkan dirinya, buka videonya jika tidak berhalangan, dan mic-nya pastinya dong. Ya, biar kita perkenalan. Silakan Kak Palti Morong ya. Soalnya akurat. Oh iya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman. Sorry saya baru habis makan ya soalnya, jadi ya begitu. Ya, asal saya Manado teman-teman. Ya, saya Manado. Saya kalau saya mau memperkenalkan sedikit dari saya, pengalaman saya, saya pernah sempat ikut sekolah misi di Toraja Rantau, dan status saya sekarang sedang bekerja. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Kak Palti. Kalau boleh tahu Kak Palti dapat
informasi dari mana? Undangan flyer ini? Ini dari link dari apa ya? Ntar saya lihat ya. Ntar sebentar. Oke, siap. Linknya dari ICC Immanuel Youth. Wah, itu dari mana ya? Soalnya saya baru dengar itu. Oh ini yang dari Roy Situmea. Oh, Roy. Karo. Waduh, Roy luar biasa. Aduh, luar biasa, dahsyat. Oke, thank you Kak Falti ya untuk perkenalannya. Teman-teman juga udah pada mengenal ya dengan teman kita yang baru sama bergabung Kak Falti. Nanti bisa join kembali di minggu-minggu berikutnya ya. Baik, silakan untuk host Kak Ripka. Oke, terima kasih untuk perkenalannya teman kita yang baru datang. Tidak ada lagi ya, cuman satu orang ya? Kalau sepertinya Kak Matias ya, Kak Matias 10, apakah pertama kali? Ya, silakan. Mic-nya boleh dibuka, nggak apa-apa. Salam Kak Matias. Salam. Ya, shalom, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Mana bukan? Ya. Oke, mantap. Ya, perkenalkan nama saya Matias Bulu. Asal saya dari NTT dan tempat kuliah saya di STT Immanuel Pacet. Saya ketemu klinik ini, Kak Leo yang memperkenalkan, sehingga saya boleh bergabung di grup ini. Terima kasih. Thank you, Kang Matias. Wah, luar biasa memangnya, brother. Terima kasih, Pak Matias. Brother Leo, luar biasa ini. Mengundang banyak-banyak orang ya. Thank you. Oke, thank you untuk Kang Matias untuk perkenalannya ya. Nanti bisa minggu berikutnya sama-sama join kembali ya. Di sini, ini ya, F dan M ya, kalau di Zoom-nya ya. Saya nggak tahu nih. Soalnya menggunakan mungkin nama samaran ya. Mungkin boleh. Frans ini kita. Oh, brother Frans. Oke. Iya, soalnya saya nggak tahu ya. Oke. Frans Danus. Oh, Frans Danus ya. Oke. Ya, mungkin perkenalan hanya itu saja yang saya lihat. Semuanya jiwa-jiwa lama ya. Luar biasa jiwa-jiwa yang setia. Silakan saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih buat itu Gamaliel yang sudah membantu kita untuk perkenalan. Karena seperti Kakak Roy tadi, tak kenal sama kata sayang, jadi kenal dulu baru sayang gitu kan. Asik. Oke teman-teman, kita langsung saja sesi tanya jawab. Nah, tadi kita ada 3 poin yang dibagikan oleh Kakak Roy Yohanes Situma ya. Poin yang pertama adalah pengenalan Kristus lebih mulia. Nah, kedua adalah Kristus adalah permata yang berharga. Yang ketiga, dalam Kristus, anugerah Kristus dinyatakan. Amin. Nah, luar biasa sih poin-poinnya ini gitu kan. Nah, baik, jika ada sama teman-teman, ada pertanyaan atau ada masukan atau kesaksian sekalian untuk bersaksi bagi kita biar saling memberkati, saya persilahkan untuk teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan bacakan, ada tadi pertanyaan dari Kakak Siska sebenarnya, tapi dia cek pribadi. Saya akan bacakan untuk Kakak Roy. Nah, pertanyaannya seperti ini. Tips menjadi Paulus zaman now yang bisa mencerminkan Kristus dalam segala hal di zaman modern. Itu seperti apa, Kakak? Coba dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung juga boleh atau cari-cari dulu jawabannya atau bagaimana? Iya. Jadi tips bisa menjadi Paulus di zaman sekarang ya. Tips bisa menjadi Paulus di zaman sekarang. Nah, kalau dari saya, kenapa saya suka sekali, memang ini tokoh Paulus ini termasuk salah satu tokoh favorit saya. Yang pertama pasti Tuhan Yesus lah kan gitu. Jadi nggak ada bandingannya. Jadi ini termasuk salah satu tokoh favorit saya yang memotivasi sehingga saya bisa seperti ini. Jadi ketika saya baca semua kisahnya tadi saya sudah katakan, itu membuat saya semakin bangkit lagi. Nah, jadi tipsnya
kenapa bagaimana kita bisa seperti Paulus di zaman sekarang ini, teman-teman. Nah, mungkin Paulus pada waktu itu dia melakukan penginjilan kemana-mana ya. Kita mungkin sudah tahu dia ke pelosok-pelosok. Nah, kalau kita mau jadi Paulus di masa sekarang ini, kita punya sosial media. Nah, yang pertama kita punya sosial media. Kita bisa dari Instagram, bisa dari WA, bisa dari YouTube, kita juga bisa dari Telegram. Nah, mungkin penginjilan kita dari situ. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah untuk menjadi Paulus di masa sekarang ini memang tidak mudah. Karena apalagi anak muda ya, saya sudah katakan berulang-ulang, itu tidak mudah. Karena saya juga pasti banyak mengalami kejatuhan pada masa itu. Jadi tidak segampang membalikkan telapak tangan, teman-teman. Jadi yang kedua, kalau kita mau menjadi seperti Paulus di masa sekarang ini, yang kedua, iman kita itu harus kuat dulu. Dan dulu harus kuat mental dulu. Jangan sampai kita kena mental. Jadi dalam arti seperti jangan sampai kan kita dari dunia yang mungkin bandel ya, seperti Paulus kan dunia dia itu adalah bisa dikatakan orang-orang yang bejat ya, yang bengis mungkin dikatakan membunuh orang waktu itu. Nah, di masa sekarang ini mungkin kita orang yang bandel, tapi kita bertobat. Jangan salah loh, di situ kita banyak dapat judge. Dan nggak mudah kita buat bisa seperti Paulus yang di masa sekarang ini. Jadi yang kedua, kita harus punya iman yang kuat dan mental kita itu memang benar-benar mental yang dibangun bersama dengan Yesus. Bukan mental yang dibangun dengan kemampuan kita. Karena kalau dengan kemampuan kita, jangan sampai kita ini yang dimenangkan kembali ketika kita mau jadi Paulus. Karena banyak orang ketika dia mau coba jangkau seperti Paulus, dia yang dijangkau balik. Jadi dia yang terbalik. Bukan malah dia yang memenangkan orang, dia yang dimenangkan orang. Nah, dan yang terakhir itu tipsnya adalah memang yang paling penting itu adalah kita harus terus bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi relation with God itu sangat penting. Jangan cuma sibuk bangun hubungan dengan pasangan. Jangan cuma sibuk bangun hubungan dengan teman. Tapi bangun hubungan dengan Tuhan. Maka itu akan bisa membuat kita seperti Paulus. Dan kita jadi Paulus di masa-masa sekarang ini. Mungkin itu aja sih mungkin dari saya yang bisa saya jawab sesingkat dan semampu saya ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Kakak Roy. Bagaimana dengan Kakak Siska? Apakah puas atau ada lagi yang Kakak mempertanyakannya? Halo Kak Sis. Oke. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Halo, kedengaran ya suara? Oke. Jelas Kak. Terima kasih untuk jawab. Nggak jelas. Jelas. Saya bilang jelas. Sorry. Saya untuk jawaban tadi yang dikasih oleh Kak Roy. Oke. Itu memang untuk sekarang kita memang harus melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Roy ya. Tapi untuk poin pertama atau tips yang pertama yang tadi mungkin kita bisa penginjilan melalui sosial media begitu. Tapi untuk sekarang ini bukan saya tidak menerima tips yang pertama, tapi kalau untuk di kota mungkin itu tersampaikan melalui sosial media. Tapi saya kan dari kampung tuh, kampung saya tuh sangat jauh dan itu tidak dijangkau oleh jaringan, tidak ada sinyal lah di sana. Kalau kita bilang mau jadi Paulus modern, terus karena kita di zaman modern, berarti semua penginjilan itu melalui virtual atau sosial media yang bisa mungkin tersampaikan di pelosok. Tapi untuk di kampung saya, itu kalau kita bilang melalui sosial media itu nggak nyampe. Maksud saya adalah gimana caranya supaya Paulus zaman now itu bisa menjangkau jiwa sampai di pelosok. Karena kalau kita mengandalkan sosial media itu belum sampai ke pelosok-pelosok karena ada yang di pelosok itu tidak ada sinyal. Orangnya juga untuk mengoperasikan handphone
itu juga nggak tahu itu seperti apa. Untuk sekarang, untuk ini jadi pelajaran untuk kita semua anak-anak muda, Paulus modern, kita mungkin belajar gimana caranya, atau kita punya poin melalui virtual, tapi kita bisa, yang seperti pertanyaan saya, kita bisa penginjilan ke pelosok desa-desa yang tidak terjangkau oleh sinyal jaringan dan lain sebagainya, tidak masuk sosial media begitu. Itu mungkin untuk PR buat kita semua anak muda ke depannya. Kita pikirkan seperti apa. Seperti itu ya Kak. Tapi semuanya yang jawabannya lain saya terima, tapi boleh dikasih caranya seperti apa supaya kita bisa menjadi Paulus modern, karena sekarang kita masing-masing mempersiapkan diri untuk, kita nggak tahu waktu kita kapan. Kita mempersiapkan diri, saya pegang, berjaga dan berdoa. Kalau kita masih punya waktu, kita penginjilan. Tapi kalau kita udah nggak punya waktu, kita supaya firman itu masuk ke pelosok. Begitu Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh tes. Tes 1 2. Saya boleh menyimak yang disampaikan oleh, saya boleh tambahkan? Gimana Kak? Ya, Kak Roy? Ini ada waktu untuk saya. Ada kesempatan. Tahan dulu Ada- Kak. Kita serahkan Oh. dulu sama pembicara. Tahan dulu. Oke. Bagaimana Silakan. dengan Kak Roy? Bisa langsung Oke. ditanggapi? Iya, oke. Sorry ya, ini memang listrik di sini lagi kumat sekali. Memang ini setan mengganggu sekali. Jadi sorry ya teman-teman. Ini untung masih ada paket. Jadi kan caranya ya, ya memang benar sih seperti yang dikatakan Kak Siska tadi, kalau menjangkau ke pelosok-pelosok itu memang agak susah ya kalau kita dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini, jaringan juga masih agak susah. Jadi caranya itu ya memang kita anak-anak Tuhan ini harus punya relasi dulu. Jadi kita harus bangun relasi dulu, relasi dengan orang yang ada di sana. Yang pasti kita bisa bersama-sama dengan dia buat jangkau ke sana. Karena seperti ini, kita nggak gampang sembarangan buat jangkau apalagi ke kampung orang. Karena terkadang kita ke kampung kita sendiri aja belum tentu diterima. Apalagi kita yang dari luar pulau mau jangkau ke kampung orang lain. Jadi kalau dari saya sih cara yang pertama itu memang kita harus bangun relasi dulu. Artinya kita bangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sana yang mungkin bisa membantu kita buat pelayanan misi secara langsung ke sana. Jadi kita atur strateginya di situ dulu. Seperti yang dikatakan Kak Leo tadi, mungkin itu strateginya bagaimana kita menjadi Paulus-Paulus di masa sekarang ini. Nah, dan yang kedua itu ya kita harus berdoa dan berpuasa juga dong. Jadi kita harus berdoa dan berpuasa minta petunjuk sama Tuhan. Buat bagaimana sih caranya kita bisa menjangkau ke pelosok-pelosok sana. Apalagi dalam tanda kutip kita masih muda, kita belum punya terlalu banyak mungkin materi yang kita bisa andalkan buat berangkat ke sana, terkendala di segala macam. Tapi kalau kita berdoa dan berpuasa, kita minta petunjuk Tuhan, Tuhan arahkan, pasti Tuhan akan menyediakan dan siapkan semuanya. Nah, dan yang ketiga, kita juga tidak lupa buat selalu harus punya mentor. Jadi caranya kita harus punya mentor juga. Kalau kita nggak punya mentor, kita berdiri sendiri, kita bingung, kita nih mau melakukan apa nanti ketika kita menjangkau ke pedalaman sana. Kita mau buat apa? Apa kita cuma buat doa tok, kita datang ke sana jauh-jauh, kan nggak mungkin. Jadi yang ketiga kita harus cari mentor juga, kita harus punya mentor yang memang bisa di dalam penginjilan, yang memang bisa mengarahkan kita buat turun langsung menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana. Nah mungkin itu aja sih yang bisa dari saya, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Ya mungkin ada teman-teman yang mau nambah, ya nggak apa-apa, dipersilakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Roy. Bagaimana Kak Son? Sikat.
Kak Sony. Bilang ngambek lah. Saya dikasih kesempatan. Oke, sikat Kak. Hajar. Jadi tadi kan Paulus zaman now Paulus yang berani ya, yang harus memberitakan kabar baik ya. Saya mau menanggapi yang disampaikan oleh si Siska. Ini bukan hanya tugas orang-orang tertentu ya. Ini bukan tugas, tadi udah dijawab ya beberapa metode-metode yang disampaikan oleh hambanya, Bung Roy, bahwa ada beberapa hal penting yang perlu anak-anak Tuhan itu harus lakukan. Ini bukan, sekali lagi, bukan hanya tugas hanya orang-orang tertentu. Kenapa saya bilang hanya orang-orang tertentu? Kita ini, Tuhan bilang apa dalam Matius 28 ayat 19. Kebetulan saya juga tadi membahas tentang ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentu tadi kita dengar dari hambanya bilang bahwa kita harus membangun relasi membangun relasi di desa-desa, di kampung. Itu sangat penting sekali. Tapi bagi saya ini adalah tugas kita semua. Kalau kita lihat kondisi di lapangan seperti ini, tidak kita tunggu hamba Tuhan dari luar negeri, dari mana, dari ujung kemana baru dia pergi memberitakan. Dari kita sendiri, kesadarannya kita sendiri, bahwa kalau kita lihat kondisi kita di kampung kayak gini, apa yang harus kita mau lakukan? Jadi bukan tunggu hamba Tuhan yang tertentu, yang ini kayaknya urapannya luar biasa ini. No, semua kembali lagi sama kita sendiri. Karena ini perintah ini adalah perintah untuk kita semua. Kita ini diberikan kuasa sama seperti Paulus. Gitu. Tadi ada metode-metode yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kita perlu yang namanya puasa, punya mentor, punya orang-orang yang bisa berelasi di lapangan gitu ya. Jadi untuk Siska, kita memang ini adalah tugas kita. Kita sendirinya yang harus memberitakan Injil kepada mereka, bukan tugas orang-orang tertentu aja yang diurapi Tuhan. Kita ini orang-orang yang luar biasa juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat kondisi kita di lapangan ataupun di desa atau di kampung kita sendiri, ya kita sendiri yang memutuskan. Karena kita yang lebih tahu daerah di sana, gitu. Jadi kita tidak tunggu, harus orang ini yang harus menjangkau semua, tidak. Makanya dia bilang kuasa itu diberikan kepada semua, kepada Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung dunia. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi Paulus dan pengubah dunia. Itu aja kurang lebih. Ini ketua mungkin. Terima kasih Kak Son untuk tanggapannya, luar biasa. Baptislah mereka. Baik, ada dari kakak dari Pak Ketua Pak Arwin, atau memang Kakak Siska udah jaringan? Halo, kedengaran? Belum ada. Kak Sis, jawabannya udah puaskah atau masih perlu jawaban dari Pak Gembala kita, Pak Arwin? Oke, suara saya kedengaran ya, jelas ya. Terima kasih untuk jawabannya dari Tony dan juga Karoy tadi, Karoy ya. Nah, ini boleh saya cerita sedikit 5 menit, boleh nggak, Gam, pengurus? Sedikit aja. Ini saya menanggapi apa yang dibilang sama Sony. 5 menit. Di kampung saya di sana itu, sorry ya, tadi kan kata Sony di daerah kita yang tahu, gitu ya.
Di daerah kita yang tahu. Nah, karena di daerah saya, contohnya, jadi saya tahu daerah saya. Tapi di daerah saya, anehnya itu, ini anehnya ajaib. Kalau kita yang misalkan kita yang ngomong firman di sana, itu mereka akan bilang gini, terutama anak muda, karena saya pengalaman waktu SMA, itu kita nanti dijuluki ini sok suci lu gitu. Kalau kita ngomong, jangan, misalkan ada teman bolos nih, hal kecil aja, ada teman bolos, nggak boleh. Nanti kalau sampai di rumah pasti lu berbohong nih sama mama, papa, itu dosa. Nah, kita akan dibilang gini, sok suci lu, emang lu bukan orang berdosa gitu kan. Nah, kalau di kampung saya, kalau kita nih, saya nih contoh, berbicara tentang firman atau saya penginjilan, pasti saya akan bilang, wah malaikat dari mana nih? Gitu. Jadi mereka tuh lebih respect sama orang pendatang baru yang datang penginjilan, itu mereka akan jadikan orangnya itu seperti mungkin mereka akan sangat mengebut. Tapi kalau contoh saya, udahlah dilihat sebelah mata gitu. Jadi aneh di situ. Tadi juga saya sempat nangkap sedikit dari Kak Roy bilang, belum tentu di daerah kita juga ada yang menerima. Nah, itu di daerah saya seperti itu. Gitulah. Udah 5 menit, cukup. Terima kasih, Fon. Luar biasa. Terima kasih Kakak Siska. Berarti Kakak Siska ini menjadi misi ke Halmahera. Berdoa teman-teman supaya Kak Siska menjadi misi. Amin Kak Sis. Momen jiwa yang ada di sana. Baik teman-teman, bagaimana, ada tanggapan atau ada lagi pertanyaan? Dipersilakan teman-teman. Ada dari Kakak Frans dan Kak Nus? Sedikit tanggapan buat Kak Siska. Banyak juga nggak apa-apa sih, Kak. Penambahan. Saya pernah ikut pelayanan kan di pedalaman yang memang nggak ada sinyal juga. Dan tadi pertanyaan kan bagaimana solusinya kita sebagai apa? Paulus muda ya, modern ya. Oke. Mungkin Kak, zaman sekarang kan mana ada sih anak-anak muda sekarang yang berani turun ke pedalaman tanpa menggunakan media sosial. Karena kalau udah pedalaman mereka pasti merasa bosan, ya kan? Susah. Pasti mereka kayak akan udah bosan, pasti mereka kayak udah mengalah lah, pasti balik lagi ke tempat asalnya. Nah, yang pengalaman saya itu gini, kita itu memang tadi Kak Roy juga bilang kalau nggak salah harus ada mentor. Ya benar, itu harus ada mentor juga. Nah, itu kita kalau nggak punya persiapan Kak, percuma. Harus persiapan dari benar-benar dari diri kita masing-masing sendiri. Nah, kalau udah kita punya persiapan untuk melayani Tuhan sampai di pedalaman, apapun yang terjadi, meskipun tanpa media sosial pun dia tetap akan turun. Kalau dia keinginan untuk melayani Tuhan ya, kalau dia punya keinginan untuk melayani Tuhan, dan itu bisa-bisa saja tercapai. Nah, saya di sana juga ikut pelayanan sampai di pedalaman, saya merasakan bahwa kalau susah sinyal itu memang susah, kayak merasa bosan. Karena kita ini zaman sekarang ini mana ada sih anak-anak yang akan ketinggalan dengan akan medsos itu, nggak mungkin. Nah itu semua itu butuh proses juga ketika kita turun pelayanan sampai di sana, kita harus benar-benar fokusnya jangan fokus ke hal-hal yang lain. Kalau dia punya keinginan untuk melayani Tuhan, fokus ke Tuhan aja pelayanannya. Jadi ketika dia turun, dia nggak akan merasa bosan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana, untuk menjangkau anak-anak muda di sana, untuk mengenal akan Kristus, mengenal akan Tuhan yang lebih dekat lagi gitu. Jadi itu Kak, cuma jawaban saya itu harus ada persiapan diri yang matang dulu, dan dia harus benar-benar punya pengenalan akan Tuhan dulu. Itu aja Kak. Haleluya. Terima kasih Kak Nus dengan tanggapannya yang luar biasa. Berarti gimana Kak Sis? Puas? Halo Kak.
Atau perlu turun Iya, tangan iya, Pak iya. Gembala, Pak Arwin? Udah. Thank you ya, Nus. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanggapi, sudah Thank merespon you, dari Son. pertanyaan Kak Siska. Sebenarnya sih kalau dari saya sih, intinya kalau kita mau, contohnya kayak saya tuh kan, ke Aceh. Nah, di Aceh kan permasalahannya sebenarnya bukan karena jaringan, tetapi karena agamanya memang mayoritasnya Muslim kan. Nah, kalau mungkin saya ingin menjangkau atau ingin memenangkan jiwa-jiwa yang di Aceh Singkil itu, ya mungkin dengan cara benar yang kata teman-teman tadi, dekat dulu sama Tuhan. Bagaimana ketika kita peka sama Tuhan, ketika pasti Tuhan taruh dalam hidup kita, ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu lakukan di Aceh. Tuhan yang berbicara sendiri kepada kita sendiri. Amin. Amin dong teman-teman. Amin. Baik. Amin. Amin. Haleluya, terima kasih Kak. Oke, ada lagi teman-teman untuk pertanyaan atau ada yang mau kesaksian untuk memberkati kita di sini? Ada yang ingin bersedia? Untuk host tadi ada Japri dari Ketua Ikmas Tesum ya, Brother Leo. Silakan Brother Leo untuk menanggapi tadi udah Japri. Oh iya. Soalnya udah menggebu-gebu ini Bagaimana, semangatnya. Silakan. Dari tadi buka mic soalnya. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Silakan. Oke. Kalau kita berbicara tentang misi itu memang luas ya, tidak sempit. Tapi kalau menurut saya cuman ini, bagaimana kita meresponi panggilan kita, terus cara tadi tentang media sosial gitu untuk melakukan penginjilan. Tidak selamanya kita terikat dengan media sosial, tetapi bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang di pedalaman dengan alam. Ya, kita merangkul dulu dengan orang itu, ya kita pakai alam terbuka lah, kumpul-kumpul bareng gitu. Nah, ketika udah ada kesempatan kita masuk di situ, barulah firman Tuhan kita masukkan di situ. Nah, ketika itu sudah masuk, maka mereka juga akan mulai mengerti. Nah, ketika mereka mengerti, di situ kita masuk, kita membimbing mereka, melindungi mereka, dan kita baru bisa memenangkan mereka. Ya, memang tidak mudah. Kalau kita memang terikat dengan media sosial, memang agak susah. Tetapi ketika kita sudah belajar bagaimana tentang desa-desa, kita tahu semua ya. Saya juga dari desa, dari kampung, dari Sumba. Jadi saya alami sendiri hal-hal seperti ini. Ya, dengan cara yang saya lakukan adalah saya bisa merangkul orang itu, bagaimana bercocok tanam, ya dengan contoh seperti itu, hal-hal kecil. Kamu bercocok tanam dengan dia, kamu belajar dengan dia membutuhkan sesuatu apa, kita kasih dia. Nah, itu yang menjadi kalau metode-metode atau strategi-strategi yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak terikat dengan media sosial, kita tidak terikat dengan semua harus firman Tuhan. Memang itu firman Tuhan penting. Ya, memang firman Tuhan penting, tetapi kita harus melakukan dulu pendekatan metode-metode apa yang kita harus lakukan dan strategi kita itu seperti apa. Ketika strategi kita itu kita melakukan pendekatan, tadi sudah disampaikan oleh Roy, tadi Bro Sony sudah sampaikan, Bruce Nus tadi sudah sampaikan, yaitu. Tapi kita melihat kembali dulu tentang alamnya, keadaan, situasi, tempat dan kondisi. Ya, kita harus perlu semua itu persiapkan dengan matang-matangnya. Ya, bagus kalau ada yang berjiwa misi, saya senang sekali. Jadi ayo kita zaman anak muda sekarang ini ya saatnya kita turun. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya seperti itu. Ya, tujuan kita adalah untuk kita bagaimana menjangkau mereka, membawa mereka dalam jiwa-jiwa untuk kita memenangkan. Karena kita pun tujuan seperti itu. Ya mungkin saya tambahan dari saya, semoga kita semua ini punya jiwa misi untuk melakukan tugas amanat agung ini. Terima kasih, Bro. Amin. Terima kasih untuk Kak Leonardo. Oke. Karena waktu kita nggak beberapa menit lagi, teman-teman, karena kita juga mahasiswa, jadi perlu istirahat yang banyak. Oke, saya kasih kesempatan untuk satu orang lagi atau kasih pertanyaan atau ada kesaksian. Saya persilahkan, teman-teman. Atau memang ada lagi? Bagaimana? Kalau nggak kasih jempol, kalau nggak ada, ya kalau ada dihidupkan mic-nya.
Jaringan kita ya. Gimana? Salam teman-teman, suara saya jelas? Jelas, jelas. Oke, ada jempol berarti menyatakan tidak ada lagi ya. Oke. Haleluya. Oke, baik, saya simpulkan dari semuanya. Kesimpulan. Saya ambil kesimpulannya bahwa dari 3 poin tadi, pengenalan Kristus lebih mulia. Kristus adalah permata yang berharga, di dalam Kristus anugerah Kristus menyatakan. Dan itu adalah kesimpulan dari Kakak Roy. Bahkan kita juga belajar banyak dari setiap respon dari sesi pertanyaan tadi, bahwa memang untuk setiap misi itu banyak tantangan, bahkan metode juga kita harus melakukannya, bahkan pendekatan untuk orang-orang yang kita jalan tersebut di mana kita melakukan Tuhan dulu, ini sama Tuhan, peka sama Tuhan, apa mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita teman-teman. Bahkan ketika kita sudah peka sama Tuhan, ya pasti Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kita melakukan yang terbaik dan melayani sesama kita untuk jadi berkat. Amin. Amin. Jaringan ya. Amin. Amin. Juga teman-teman. Amin, amin. Jika ada pengumuman dari Bergema atau Pak Arwin, saya persilahkan. Ya, baik. Shalom semuanya. Ya, salam Pak. Saya menyampaikan terima kasih buat waktu dan kesempatan buat teman-teman yang sudah mengambil bagian, terlebih juga yang sudah melayani, Tripka, buat Brother Sony, juga hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Brother Roy Yohanes Sitomeang. Terima kasih Brother buat sharing firman-Nya. Sebelum menutup, ya satu hal yang saya mau simpulkan, tadi seberapa besar kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar, ya itu tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Memang terlebih zaman sekarang ya proses kita terlebih sebagai orang-orang muda atau umat Tuhan, ya di tengah situasi sekarang memang tidak mudah gitu. Tetapi bagaimana setiap kita untuk terus mau belajar, mau diproses dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, di tengah-tengah lingkungan kita atau komunitas kita, untuk tentunya kita bisa menjadi contoh yang baik, menjadi berkat, kan begitu poinnya. Seperti Rasul Paulus tadi, dan itu merupakan sudah sebuah contoh yang sudah lengkap lah menurut saya, terlebih lagi lewat Tuhan Yesus, itu yang contoh yang paling sempurna. Jadi teman-teman, kita dengarkan malam ini, ya kita untuk menjadi apa yang semua yang ada pada kita yang apa yang kita banggakan. Kalau kita lebih condong memilih keinginan dunia, ya itu semuanya sampah. Karena Kristus, pengenalan kita akan Tuhan, hidup kita lebih berarti, hidup kita jadi berkat, hidup kita dapat diselamatkan. Di situ tujuan daripada kita mengikut Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah gabung dan juga yang sudah memberikan pertanyaan, tanggapan, juga teman-teman yang baru pertama kali hadir dan yang sudah setia hadir. Diharapkan di waktu yang akan datang kembali kita berjumpa dalam gathering online di hari Minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Arwin yang sudah menambahkan setiap jawaban dari kakak kita. Oke teman-teman, saatnya kita, jika tidak ada lagi pengumuman dari Bergema. Sudah cukup, silakan. Oke, kalau memang sudah pas dan oke, kita berfoto. Sesi foto. Karena malam sudah dekat. Sesi berdoa. Kita doa. Oh iya ya, lupa, sorry teman-teman.
saking sorry teman-teman, semangat bukan semangat. Oke, saya persilahkan untuk doa penutup untuk hambanya Kak Roy. Mana Kak? Ini tutup ibadah ya? Ya ibadah kan? Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan syukur atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya persekutuan online kami malam hari ini. Kami percaya ini dapat berjalan dengan lancar karena Tuhan yang bekerja dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami sudah menaikkan pujian dan bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami juga sudah sharing banyak hal Tuhan. Kiranya biarlah itu yang semakin membakar semangat kami lagi Tuhan buat lebih sungguh-sungguh lagi dekat dengan Engkau dan bukan hanya sekedar dekat dengan Engkau tapi biar bisa kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau pakai komunitas ini Tuhan semakin luar biasa lagi Tuhan, buat setiap pemimpin yang ada, buat setiap tim yang ada Tuhan, kiranya Kau berikan sehati sepikir satu tujuan ya Bapa, di mana tujuan utama kami bersama-sama yaitu ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami bukan hanya sekedar terinspirasi Tuhan, bukan hanya sekedar terberkati Tuhan, tapi kami mau jadi inspirasi buat banyak orang, dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri persekutuan kami malam hari ini, dan kami tetap serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau selalu menjagai, melindungi, menyertai kami, dan Engkau selalu mencukupkan apapun yang kami perlukan, dan apapun yang kami butuhkan Tuhan. Terus jagai kami Tuhan, terus Kau sertai kehidupan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit yang ada Tuhan, khususnya dari virus COVID-19 yang ada pada saat ini Tuhan, supaya kami bisa tetap beraktivitas seperti biasa, dan yang terutama kami bisa tetap memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, berkati saudara kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya biar Kau tetap sertai kehidupan mereka, sama seperti Tuhan menyertai kehidupan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami akhiri persekutuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin.